Jaga malam-malam Lailatul Qadar jangan sampai hilang. Bagaimana menjaganya? Nah, kalau kapan itu nggak bakal bisa 100% kita dapetin, kecuali memang Allah buka sama kita tanda-tandanya, dan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kapannya nggak bisa 100%, tapi kita bisa merasakan begitu kuat. Begitu kuat. Makin bersih hati semakin kuat kelihatan tanda malam Lailatul Qadar. Tapi kewajiban kita bukan nyari tahu kapannya, bukan. Itu sebenarnya nggak terlalu penting buat kita, tapi yang paling penting jaga supaya malam Lailatul Qadar datang kita lagi ibadah gitu. Sekurang-kurangnya Isya subuh berjamaah, sekurang-kurangnya sebagaimana kita tahu ya, Isya sama subuh berjamaah, tarawih, dan ibadah-ibadah yang kita bisa. Dan kata ulama, usahain sepanjang malam bulan Ramadan itu jangan tinggal amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya gede. Cari amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Sedekah 1 miliar, gede gak pahalanya? Gede. Bisa gak semua orang? Gak bisa, susah. Nah, ente cari yang ente bisa aja. Apa amalan yang enteng tapi pahalanya besar? Apa? Contohnya baca ayat kursi. Ayatul kursi ta'dilu ruba'al Qur'an. Dalam riwayat dikatakan baca ayat kursi 1 kali pahalanya sama kayak seperapat Al-Quran. Berapa juz tuh? 7 juz setengah. Baca sekali ayat kursi sama kayak baca Al-Quran 7 juz setengah. Jadi kalau ente baca 4 kali kayak khatam Quran. Ya, suratul Ikhlas ta'dilu thuluthal Quran. Baca qul huwallahu ahad 1 kali sama kayak baca sepertiga Al-Quran, 10 juz. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 bacaan kata Nabi enteng dibaca tapi berat timbangannya. Allah demen banget. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah yang kalau baca itu kata Rasulullah fi lailatin kafatah. Baca satu kali di satu malam surat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka pahalanya sama kayak ibadah semalaman, kata Imam Nawawi. Beb, gimana Beb? Saya nggak hafal Beb, itu apanya yang dibaca tadi? Ente nggak usah baca hatu-hatu, baca aja ratib haddad tiap malam. Itu ada semua di situ. 2 ayat terakhir Al-Baqarah ada, ayat kursi ada, subhanallah bihamdi subhanallahil azim ada, semuanya ada, qul huwallahu ahad semua ada. Jadi tiap malam baca ratib haddad. Itu amalan-amalan yang ringan-ringan tapi pahalanya segudang-segudang tuh. Segede apaan tahu pahalanya. Salat subuh berjamaah, Isya berjamaah jaga, ya begitu. Ya, dan lain-lain sebagainya. Juga pesan Nabi Muhammad yang gak kalah pentingnya, kalau datang malam Lailatul Qadar, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Idza alimtu Lailatul Qadar." Kalau saya tahu di satu malam datangnya Lailatul Qadar, madza aqul? Saya baca apa ya Rasulullah? Yang paling bagus baca apaan di malam Lailatul Qadar? Ini dari Nabi loh. Kata Nabi, "Guli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kalau ente tahu dapat bocoran ini malam Lailatul Qadar, baca apa? Baca ini kata Nabi. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maafkan aku. Baca itu. Jadi kalau datang malam Lailatul Qadar minta apa? Minta maaf sama Allah. Minta maaf sama Allah. Sayang amat Beb, cuma minta maaf doang. Apa kita nggak minta mobil, minta rumah, minta jabatan, minta karir, minta itu pikiran ente. Ente nggak tahu betapa pentingnya maaf dari Allah itu. Kalau Allah maafin ente juga udah, doa ente mustajab, rezeki ente lancar, ente udah deh, ente nggak usah, ente duduk manis aja kalau dimaafin sama Allah. Yang hajat gabul ataupun hajat nggak gabul, kalau Allah murka nggak enak. Jadi orang kaya tapi Allah enak sama kita, enak? Nggak enak. Banyak salah kita yang belum dimaafin sama Allah, tapi duit banyak, nggak enak. Tapi kalau Allah udah maafin kita, Allah udah ridhoin kita, dimaafin semua kesalahan-kesalahan kita dihapus, bagaimanapun keadaan kita udah enak aja udah. Ya, senang susah udah pasti enak, dan nggak mungkin dibikin nggak enak sama Allah. Kalau orang udah dimaafin sama Allah Subhanahu Wa Taala.